dengan satu judul pelajaran kita di hari Sabat yang kudus ini adalah bukti seorang yang lahir baru. Ada banyak orang mengatakan, oh saya sudah lahir baru. Oh saya sudah dibaptis. Oh saya sudah lama kenal Tuhan. Dari saya mulai kecil. Bahkan dalam Alkitab mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang mengatakan bahwa dia ingin masuk dalam kerajaan Allah. Dan dia sudah banyak mengetahui kebenaran dari dia sejak kecil, dari sejak dia lahir. Dia sudah kenal kebenaran, tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengikut Tuhan dengan menjual hartanya, apakah itu yang disebut dengan lahir baru? Apakah itu yang disebut dengan bahwa dia sudah menerima Tuhan dalam kehidupannya? Salah satu contoh yang kita rasakan saat ini adalah hamba Tuhan, Pak Roland. Ya. Saya tahu sebagian kecil bagaimana perjuangan yang dirasakan keluarga ini. Saya tahu benar. Ya. Walaupun saya baru 1 tahun dalam pelayanan di Bukit Zaitun, tapi kita mengetahuinya bagaimana Tuhan itu menyertai keluarga. Dan kehidupan keluarga ini sepertinya yang saya perhatikan terseret-seret dan Tuhan apa? Membukakan. Benarlah kata firman Tuhan, ketika kita meminta sesuatu yang belum terbuka, maka Tuhan membukakan. Dan kita mau melihat di sini, bagaimana bukti? Apa sih buktinya pendeta? Bahwa saya ini seseorang anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Ya. Apa buktinya bahwa saya mempunyai anak-anak dalam rumah tangga, keluarga yang Tuhan sudah karuniakan? Mereka juga bisa menjadi seorang yang lahir baru. Atau kita sebagai anak muda kami, ya, Gerald, Revi, Disa, Rafael. Bagaimana Tuhan apa membuktikan saya ini bisa disebut sebagai seorang yang lahir baru? Atau ibu-ibu mengatakan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya bisa menjadi seorang yang lahir baru? Semua kita bisa menjadi seorang yang lahir baru. Ada beberapa bukti, fakta. Seseorang yang lahir baru. Ada seorang yang bernama Dr. Suhento Liao. Dia menjabarkan beberapa bukti seseorang yang dan roh. Dengan kata lain, seseorang yang lahir baru. Yang pertama, membuktikan saya, saudara, kita semua disebut sebagai seorang yang lahir baru. Yang pertama adalah meninggalkan dosa. Yang dulunya katanya sudah dibaptis, yang dulunya katanya sudah dilahirkan baru, sudah lama sejak kecil. Setelah dia mengetahui kebenaran, dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Apakah ketika dia sudah lahir baru, dia sudah meninggalkan dosa? Seseorang yang dilahirkan kembali ataupun lahir baru, dia harus meninggalkan dosa. Bahkan lari dari dosa itu. Seseorang yang sudah mengetahui di sana ada dosa, bukan dia mendatangi dirinya kepada dosa itu. Tetapi dia harus cabut. Lari, meninggalkan dosa itu. Pengalaman ini yang pernah saya rasakan pada waktu anak-anak. Ketika orang tua katakan, kamu jangan dekat-dekat dengan orang yang main judi. Nanti kamu kena tangkap. Walaupun kamu hanya menonton dan melihat orang di sana, kamu sudah terlibat. Dan memang benar saudaraku sekalian, ketika kita datang ke sana hanya melihat, tidak ikut berjudi, hanya melihat kita berdiri, mereka yang berjudi itu sedang duduk ataupun jongkok. Ketika sedang bermain mereka, kita hanya melihat, tiba-tiba ada segerombolan polisi datang. Semua pejudi
bahkan yang menonton pun ditangkap. Bukan karena ketika saya hanya melihat orang berjudi kemudian saya bebas, tidak. Saya sudah ikut dalam kumpulan tersebut. Saudara sekalian, saudara dan saya menjadi seseorang yang lahir baru. Kita harus meninggalkan dosa. Dan kita harus berani katakan, seperti lagu anak-anak, bila setan goda, ku katakan tidak untuk ikut ataupun mencemplungkan diri kepada orang yang berdosa ini. Orang-orang yang sungguh lahir baru akan meninggalkan dosa. Bahkan dia lari dari dosa itu. Masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa, tetapi tidak ada sukacita dalam dosa itu. Karena dia tahu bahwa oleh karena dosanya, Yesus disalibkan. Dan setiap kali kita berdosa, berarti kita setiap kali menyalibkan Yesus. Dan Yesus sendiri di sini sangat sedih melihat kehidupan kita yang tidak lahir baru. Dan bahwa saya ini seorang yang lahir baru. Yang kedua, seseorang yang lahir baru adalah mengucap syukur. Ada rasa terima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Ada rasa terima kasih kepada orang yang memberitahukan kepada diri kita tentang kebenaran. Tentang Injil yang disampaikan kepada kita. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena firman inilah yang membuat saya harus lahir baru. Terima kasih saudara, kita jumpai kepada orang yang telah menginjili kita. Terima kasih oleh karena Engkau yang mempertemukan kebenaran ini. Sehingga saya lahir baru. Dengan kata lain, rasa syukur inilah yang mendorong kita melakukan hal-hal yang positif. Untuk siapa? Sudah pasti untuk Tuhan. Dan juga untuk orang yang memberitakan Injil itu kepadanya. Ia pasti akan ikut memberikan sesuatu kontribusi kepada orang-orang yang telah memberitakan Injil tersebut. Persembahan bahkan perpuluhannya pun yang sangat kecil itu ya mampu untuk dapat menyelamatkan jiwa dari kesalahan ataupun dosa tersebut. Mengucap syukur adalah merupakan bukti bahwa kita lahir baru. Lalu apa bukti yang ketiga? Seseorang yang lahir baru. Yang ketiga adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran baik secara pribadi maupun secara kelompok. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Membuktikan bahwa dia lahir baru. Ia haus akan kebenaran. Itulah orang yang mencari kebenaran. Karena dia lahir baru. Dia haus akan firman Tuhan. Bahkan dia lebih haus seperti orang Yahudi di Berea. Karena dalam hatinya ada Roh Kudus, ada roh kebenaran yang merindukan sebuah kebenaran. Ia rindu membahas Alkitab. Dia senang memberitahukan kebenaran, mempelajari firman Tuhan, mengajarkan kebenaran dan bergabung dengan orang-orang yang ikut dalam kumpulan tersebut. Bahkan orang yang mencari kebenaran itu, dia berani menderita demi kebenaran. Jika perlu, orang yang mencari
ia perlu siap mati demi kebenaran untuk orang lain. Oleh karena banyak, semakin hari semakin banyak mengerti tentang kebenaran dan semakin sanggup membedakan mana pengajaran doktrinal dalam setiap gereja. Saudaraku, Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, apa bukti yang berikut seseorang yang lahir baru? Yang keempat, seseorang yang rindu menyelamatkan orang lain. Artinya mereka senang membawa orang lain yang belum mengenal akan kebenaran dengan tujuan menyelamatkan orang tersebut. Jika seseorang yang sudah lahir baru, sudah selamat, mustahil dia tidak terdorong untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihaninya. Orang-orang yang dikasihinya. Bahkan ia sangat ingin menyelamatkan orang tersebut yang terperangkap dalam kesesakan untuk mendapatkan keselamatan. Luar biasa. Dan itulah bukti saudara dan saya sebagai seorang yang lahir baru. Lantas, apa fakta bukti yang berikut seseorang yang sudah lahir baru? Yang kelima, seseorang yang rindu untuk berkumpul bersama-sama saudara seiman. Nah, ini yang penting dalam kehidupan sekarang ini, yang realita ya. Bahwa saya itu sudah lahir baru adalah kerinduan kita selalu berkumpul bersama saudara seiman. Ada pertemuan-pertemuan ibadah, kita datang, kita hadir, kita ikut, nimbrung di sana, belajar bersama. Ya. Itulah membuktikan bahwa kita lahir baru. Ini yang akan mendorong kita yang berjemaat, walaupun sedikit jumlah kita, walaupun sesulit apapun dalam kehidupan jemaat kita, jemaat ini harus mengalami satu perubahan. Saudara, jemaat dahulu ada yang disebut dengan jemaat Anabaptis. Jemaat ini, para jemaat ini sepanjang zaman selalu menempuh bahaya demi berkumpul di dalam berjemaat. Mereka sulit, banyak tantangan. Tentu saja bagi dalam Alkitab. Dan dia tahu pasti akan pindah ke jemaat yang lebih baik lagi. Ia memilih jemaat bukan karena dekat dengan rumahnya. Dia memiliki ataupun memilih jemaat bukan karena dalam gerejanya ada AC, sejuk, gedungnya megah, banyak teman-teman yang diajak. Bahkan orang-orang dalam gerejanya sangat luar biasa. Bukan itu yang dicari. Tetapi mereka mencari bahwa dalam jemaat itu rindu berkumpul bersama saudara seiman. Saudaraku, jemaatku yang dikasihi, kita berharap di dalam perkumpulan kita di jemaat Tuhan ini ada kerinduan, ada keinginan setiap saat dalam perbaktian, peribadatan kita hadir. Luar biasa. Saya memberikan satu apresiasi buat kita. Inilah membuktikan bahwa kita rindu berkumpul di dalam jemaat Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa saya seorang yang sudah lahir baru. Saya ulangi secara singkat. Seseorang yang lahir baru, dia harus meninggalkan dosa.
Seseorang yang lahir baru, dia harus mampu selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Seseorang yang lahir baru, dia harus mencari kebenaran. Baik itu kebenaran secara pribadi ataupun secara kelompok dalam sebuah jemaat. Seseorang yang lahir baru, dia rindu menyelamatkan orang lain. Dan seseorang yang lahir baru, dia rindu berkumpul bersama-sama saudara seiman. Saya berharap saudara umat-umat Tuhan yang kukasihi mempunyai tujuan, mempunyai kerinduan bahwa kita sudah lahir baru. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Merupakan kerinduan yang besar dalam kehidupan kami. Bahwa kami sudah dilahirkan kembali. Sudah lahir baru. Dan kami Tuhan, ketika kami lahir baru, kami akan sanggup meninggalkan dosa, kebiasaan buruk kami Tuhan dalam dunia ini. Menuju kepada kesempurnaan di tahun yang baru ini. Lalu Tuhan, kami mau menjadi lahir baru oleh karena kesanggupan bagi kami untuk selalu berterima kasih, mengucap syukur oleh karena Tuhan yang sudah bersama dengan kami. Kami juga Tuhan mau menjadi seorang yang lahir baru oleh karena kami memiliki satu kerinduan untuk mencari kebenaran. Tuhan. Dan kami Tuhan selalu rindu menjadi seorang yang lahir baru. Oleh karena kami Tuhan mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Bukan kami hanya sendiri saja Tuhan mencari keselamatan. Orang lain Tuhan membutuhkan keselamatan itu. Dan itulah membuktikan kami bahwa kami adalah seseorang yang lahir baru. Dan seseorang yang lahir baru juga Tuhan, kami memiliki kerinduan selalu berkumpul bersama-sama saudara seiman. Sanggupkan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu ini dengan pertolongan Tuhan. Supaya hari demi hari, kehidupan kami semakin meningkat kerohanian kami. Lebih dekat, dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati setiap umat yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.